Egy Sujana meminta Prabowo tinggalkan Joko Widodo dikarenakan permasalahan ijazah. Kita dengar pernyataan Egy Sujana. Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar, kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini karena memang nggak punya kok, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, Ketua MK. Itulah Egy Sujana yang meminta Prabowo untuk meninggalkan Joko Widodo setelah selesai atau lengser begitu ya. Prabowo diminta sikat Jokowi usai lengser, judulnya seperti itu. Ya, Egy Sujana meminta agar Prabowo membongkar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi usai resmi dilantik sebagai presiden. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rizik Syihab bahwa Prabowo harus mendukung demo-demo yang mau menjatuhkan Joko Widodo. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan, saudara, untuk rezim yang saat ini berkuasa, gitu yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Gitu mestinya ya. Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah, maka itu yuk, saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang, silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak. Ya, itulah tadi Habib Rizik Syihab yang meminta agar Prabowo Subianto meninggalkan Joko Widodo dan jangan sampai Pak Jokowi menunggangi Prabowo Subianto. Demikian harapan Rizik Syihab. Harapan serupa agar Prabowo meninggalkan Jokowi disampaikan juga oleh Rocky Gerung. Kita dengarkan pernyataan Rocky Gerung. Ambisi Jokowi pada bulan Agustus nanti upacara kenegaraan 17 itu sudah di IKN. Sekarang sobat era sekalian sudah masuk pada bulan Juni, ya kan? Bulan Juni dan belum ada tanda-tanda. Kira-kira ini bakal bisa pindah. You name it, ya. Ada tanggal 16, ya. Sidang bersama DPR DPD, ada juga sidang MPR, kemudian ada juga peringatan detik-detik proklamasi. Kira-kira bisa nggak pindah? Kalau cuma seremonial buat apa? Pindah seremonial udah itu balik lagi ke Jakarta. Makanya sederhananya adalah kalau buat program, buat project, ya jangan yang aneh-aneh. Jangan yang mengejar target hanya untuk investasi nama. Nah, ini kan Jokowi kelihatannya sudah terjebak untuk bicara sekedar legacy, yaitu warisan. Ngotot sekali. Ini bisa dipindahkan pada era pemerintahannya. Karena kenapa? Kalau lewat era pemerintahannya, saya meragukan Prabowo akan memindahkan ibu kota ini dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Itu kalau 5 tahun. Ya. Jangan-jangan dia nggak berpikir untuk pindah. IKN tetap dibangun, tetapi pembangunannya tidaklah semasif atau seambisius Jokowi. Gitu ya. Kira-kira kalau misalnya saya tanya kepada sobat era sekalian, kira-kira apa yang menyebabkan pengunduran diri tersebut?
atau pemecatan tersebut. Kalau mengundurkan Itulah harapan Refli Harun agar Prabowo tidak melanjutkan pembangunan IKN dan berharap pecah begitu ya. Harapan serupa juga dialami atau diharapkan oleh PDIP, di mana mengharapkan Prabowo Subianto bergabung dengan PDIP dan meninggalkan Joko Widodo. Inilah para politisi PDIP. Ini semua memang takdir, jalan yang dibuka Tuhan, supaya kita di negara ini belajar. Bila memuja seorang pemimpin, harus tetap kritis pada sisi gelapnya. Akhirnya, sekarang ini yang tidak diduga-duga terjadi. Demokrat dalam hal mendukung Prabowo Gibran jelas diuntungkan. Siapa yang bisa membayangkan dengan pasangan Anies AHY mereka bisa dapat apa? Sekarang quick count Anies Caimin 25%. Setidaknya ditopang PKB dan PKS yang massa atau pemilih solidnya ada di dua partai itu. Unggulnya Prabowo di quick count serta bertemunya SBY dan Prabowo membuat mereka makin punya taring, bisa minta jatah lebih ini. Di sisi lain, sebelumnya Jokowi mengaku sudah mengucapkan terima kasih langsung pada Pak Prabowo Gibran. Wah, di otak kok jadi curiga, benarkah pertemuan itu terjadi? Bukan mau menuduh presiden bohongi kita. Biasanya Jokowi tidak suka menonjol-nonjolkan diri. Namun soal ucapan selamat, kok malah menjelaskan sudah bertemu. Pas itu wartawannya nanyanya, apa sudah mengucapkan selamat? Lah kok malah ditambahi bila sudah mengucapkan selamat secara langsung. Apa ini tanda ada rebutan pengaruh presiden ke-6 dan ke-7 ke Pak Prabowo? Mereka sama-sama berusaha pengen mengatur-ngatur presiden ke-8. Pertemuan Pacitan tadi juga jadi pertanda. Akankah Jokowi masih punya pengaruh besar pada perjalanan pemerintahan Prabowo? Justru isu ini diangkat sekalian mengasih gambaran walaupun Prabowo dapat suara diuntungkan dari paket Jokowi, namun dalam pemerintahan Prabowo belum tentu Jokowi bisa intervensi. Saya kutip pendapat dari seorang pengamat, Adi Prayitno. Dia prediksi Prabowo akan lebih memilih PDIP ketimbang Jokowi. Dia bahkan yakin itu bakal terjadi sesudah Prabowo resmi dilantik menjadi presiden. Kalau Jokowi nanti tidak lagi penting bagi Prabowo, maka PDIP berpeluang besar untuk bergabung ke pemerintahan. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP tidak akan mau ikut berkoalisi. Selain itu, Prabowo diyakini pasti akan mengutamakan dukungan yang berlimpah di parlemen. Prabowo butuh dukungan politik yang solid, sehingga semua keputusan politik bisa berjalan dengan mulus. Selain itu, Prabowo dianggap kurang nyaman jika PDIP berada di jalur oposisi. PDIP punya pengalaman jadi oposisi. PDIP adalah pemenang pemilu dengan jumlah kursi terbanyak di DPR. Jika PDIP kritis, keputusan dan kebijakan Prabowo bisa menjadi polemik, viral, diperdebatkan publik, lalu menjadi kontroversi. Efeknya, rapor Prabowo Gibran bakal jelek di mata masyarakat. Jadi kesimpulan dia adalah Prabowo nanti harus memilih. Lebih penting mana antara Jokowi dan PDIP? Kalau menurut saya, agak sulit PDIP bersatu dengan Prabowo. Yang pertama, PDIP sudah telanjur basah melawan Pilpres brutal dengan berbagai cara. PDIP terang-terangan mengkritik Jokowi dan keluarganya. Jokowi kena banyak isu, mulai dari isu masa jabatan 3 periode, isu mau merebut posisi ketua umum PDIP, dan lain-lain. PDIP menggambarkan situasi politik sebagai situasi yang darurat dan kritis. Belum lagi Gibran ada di sana sebagai wakil presiden. Apakah PDIP bakal bisa melupakan semuanya?